Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. The release of these films by the United States Strategic Bombing Survey coincides with the anniversary of the blast which hastened the end of the war. They show Hiroshima still bearing the scars of atomic energy, still a city of rubble and destruction. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar. Demikian, kita harus memanfaatkan situasi ini untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Tepat sekali. Sebaiknya kita langsung membagi tugas saja. Ya, baiklah. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah ke pojok sana. Gerobak sekarang juga tidak perlu menunggu akhir kali. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali ke negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan menganggap diri saudara sudah mampu untuk menopang kekuatan diri Anda sendiri, mengapa Anda datang kepada Soekarno dan meminta memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Coba perlihatkan kepadaku, mana pertahanan yang kau bicarakan itu? Apakah tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Apakah kita mampu bertahan dengan kekuasaan kita sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu selama ini, Bung. Baiklah, beri kami untuk berunding sebentar. Baiklah, kami akan tunggu di luar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ya? Para pemuda meminta kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memperhitungkan semuanya agar yang tidak diinginkan tidak terjadi. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri ini lagi. Lagipun, untuk kemerdekaan bisa didiskusikan kembali pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda.
Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihatnya ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti ke depannya? Baiklah, Bung. Berarti kita sudah sepakat. Baiklah, Bung. Coba sampaikan ke golongan muda, kasih rundingan kita semua. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa Anda datang sebagai ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut bersama kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hai nak, apakah kalian tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka, maka akan kujamin keselamatan mereka ketika sampai di Jakarta, dan akan kujamin kemerdekaan di esok hari ini. Apakah Anda bisa bersumpah untuk itu? Tenang nak, percayalah padaku. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hai nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Mari saya antar. Sekarang, coba saudara-saudara sekalian jelaskan kepada kami, kenapa kami dibawa ke sini. Maafkan kerancangan kami, Bung, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah masalah proklamasi itu sudah saya katakan akan dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu memang benar. Cuma, kita masih terlalu dini untuk merdeka. Dan kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Tenang semuanya. Mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Jangan ada ketegangan. Bung, tolong ikut saya sebentar. Baiklah. Saya mengerti pertimbangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempersiapkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Tapi, apakah kita bisa? Tentu saja mungkin, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk melawan Jepang dan sekutu yang menolak proklamasi dari bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memerdekakan bangsa kita tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, Bung. Kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami telah setuju.
bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya besok saja, karena pasukan pemuda di Jakarta sudah siap. Jika mungkin ya kita akan melaksanakan besok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar, tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 04 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Selamat datang. Ada apa, Bung? Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Kami di sini membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang proklamasi yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. ditandatangani oleh pihak PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kau benar sekali, Nak. Jadi bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saja, seperti halnya Amerika yang menandatangani deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus dengan cara bangsa kita sendiri. Lalu, bagaimana, Bung? Ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia. Jadi, atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Bagaimana kalau seandainya yang menandatangani Anda dan Bung Hatta saja? Ide yang bagus. Bagaimana? Hadirin, setuju? Setuju. Baik. Tolong ketikan ini dan jaga baik-baik. Baik, Bung. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut.
Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Terima kasih ya sudah menemani Bapak di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu kebangsaan yang dibuat oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mengusahakan untuk ada. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus. Bendera merah putih. Jadi Sang Saka Merah Putih brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan dibacakan besok. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap Bung, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkan. Suhud, Latif, jaga bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Mr. Tabrani, dan yang lainnya.
Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Tegak, gerak. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.